Semifinal Liga Champions 2020-2021 digelar sesuai jadwal. Real Madrid tak jadi dicoret. UEFA kabarnya telah mengambil keputusan soal nasib pertandingan semifinal Liga Champions 2020-2021 usai munculnya kisruh terkait Liga Super Eropa. UEFA tak akan menjatuhkan hukuman kepada 12 tim yang sempat dan masih bergabung di Liga Super Eropa. Alhasil tak akan ada laga yang ditangguhkan, termasuk di Liga Champions. Real Madrid yang menjadi salah satu semifinalis pun tak akan dicoret, seperti kabar yang sebelumnya santer terdengar. Sebagaimana diketahui, banyak kabar berseliweran soal nasib tim-tim yang mendeklarasikan menjadi pendiri dari Liga Super Eropa, khususnya Real Madrid dan Juventus. Sebab petinggi dari dua klub ini menjadi pecetus dari dibentuknya Liga Super Eropa. Mereka adalah sang presiden Florentino Perez Real Madrid dan Andrea Agnelli Juventus. Laga leg pertama semifinal Liga Champions 2020-2021 kontra Chelsea sendiri sedianya akan dilangsungkan di Stadion Alfredo di Stefano pada Rabu 28 April 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Tetapi kabarnya Madrid akan dicoret dari Liga Champions 2020-2021. Tak hanya itu, Madrid juga berpeluang mendapat hukuman tambahan berupa larangan tampil di kompetisi tersebut pada musim depan. Hukuman ini juga turut akan diberikan kepada Juventus. Meski banyak berita yang beredar dalam beberapa hari terakhir ini, laga semifinal Liga Champions antara Real Madrid melawan Chelsea dan Manchester City kontra PSG akan tetap berjalan seperti biasa. Cuit Fabrizio Romano di Twitter Jumat 23 April 2021. UEFA tidak akan menghukum klub manapun untuk musim ini. Pertandingan tidak akan ditangguhkan. Lanjutnya, dengan begitu dua laga semifinal leg pertama Liga Champions 2020-2021 akan tetap digelar sesuai jadwal. Real Madrid akan bertemu dengan Chelsea pada Rabu 28 April 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara PSG akan berhadapan dengan Manchester City pada Kamis 29 April 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Yeay, Kepa Arrizabalaga mulai tuai pujian. Kepa tiba di Stamford Bridge dan langsung berhadapan dengan dua beban yang berat, yakni menjadi pengganti Thibaut Courtois yang sudah dikenal akan kualitasnya dan sebagai kiper termahal di dunia. Musim perdananya di Chelsea tidak mengesankan. Sialnya performanya terus menunjukkan penurunan di musim-musim berikutnya. Serangkaian blunder yang kerap dilakukan sukses membuat Kepa terdepak dari pos nomor 1 The Blues. Ia digeser oleh Edward Mendy yang sudah mengoleksi total 21 clean sheet dan hanya kebobolan sebanyak 25 kali saja. Beban Kepa semakin berat karena Mendy didatangkan dari Rennes dengan harga yang jauh lebih murah 24 juta euro. Untungnya baik Frank Lampard maupun pelatih Chelsea yang sekarang Thomas Tuchel masih memberi kesempatan tampil di laga yang tidak begitu krusial. Dari 11 laga di semua ajang, Kepa mampu mencatatkan 6 clean sheet tidak buruk. Perlahan kepercayaan dirinya menunjukkan peningkatan. Kata-kata buruk yang sering ditunjukkan kepadanya pun mulai berubah haluan. Walaupun baru datang dari rekan setimnya sendiri, Jorginho. Saya turut senang dengan dia. Dia bekerja keras, sama halnya dengan keseluruhan tim. Ujar gelandang asal Italia tersebut dalam situs resmi klub. Penampilan terbaru Kepa adalah ketika Chelsea melawan Brighton hari Rabu 21 April 2021 lalu. Sayangnya hasil imbang dengan skor 0-0 itu berakibat cukup fatal buat Chelsea. Mereka menduduki peringkat keempat dan terancam tergeser kalau sampai kalah di tangan West Ham pada Sabtu 24 April 2021 besok. Kami harus mempersiapkan diri dengan sangat baik karena mereka sedang bermain apik di Liga. Kami harus berhati-hati dan bermain lebih baik ketimbang kemarin, ucapnya. Tammy Abraham disarankan hengkang ke West Ham United. Ketika Thomas Tuchel menggantikan peran Frank Lampard di kursi kepelatihan Chelsea, nasib Tammy Abraham justru semakin terlihat buruk. Selain sempat mengalami cedera, dirinya tetap tak kunjung mendapatkan kesempatan bermain usai kondisinya sudah fit. Sampai saat ini Abraham baru memainkan 4 pertandingan di Liga Inggris 2020-2021 dan semuanya turun melewati bangku cadangan.
Kondisi yang dialami penyerang berusia 23 tahun itu sepertinya membuatnya mulai berpikir untuk hengkang, sebab Tuchel sepertinya tidak mempunyai minat memasukkan namanya ke dalam rencananya. Usai lebih gemar menurunkan Timo Werner atau Kai Havertz yang kini telah menjalankan eksperimennya sebagai penyerang bayangan. Melihat kondisinya yang buruk, Carlton Cole pun menyarankan Abraham mengikuti jejak karirnya dengan hengkang dari Stamford Bridge dan memutuskan bergabung dengan klub London lainnya West Ham United. Jika dia datang ke sini, saya akan menyambutnya dengan baik. Tammy Abraham akan menjadi sosok yang tepat untuk memimpin lini serang West Ham United, ujar Cole dari Daily Mail. Kami sudah mempunyai Michail Antonio yang merupakan pemain top, tetapi Tammy bisa datang dan bersaing dengannya. Itulah yang dibutuhkan West Ham saat ini. Menurut saya, dirinya akan menjadi pemain sempurna. Meski demikian, David Moyes hingga kini belum memperlihatkan minatnya dalam mencari penyerang anyar di jendela transfer musim panas 2021. Kini Leicester City yang justru dirumorkan punya minat dalam menggunakan jasa dari Abraham. Tampil inkonsistensi, Ziyech tegaskan tak punya niatan untuk hengkang dari Chelsea. Didatangkan Chelsea dari Ajax Amsterdam dengan mahar 40 juta euro. Hakim Ziyech tentu saja mendapatkan ekspektasi tinggi di musim perdananya untuk mampu beradaptasi dengan cepat guna membantu The Blues meraih gelar juara. Namun begitu, musim perdananya dengan klub asal ibu kota Inggris tidak begitu berjalan baik. Selain sering mengalami cedera berkepanjangan, Ziyech juga masih kesulitan menampilkan penampilan positifnya setiap kali diberi kepercayaan bermain. Saat ini pemain asal Maroko tersebut baru mencatatkan 5 gol dan 4 assist dari 31 pertandingan yang dijalankan Chelsea di seluruh kompetisi. Performanya yang kurang memuaskan itu membuat rumor mencuat jika Ziyech memikirkan untuk hengkang dari Stamford Bridge. Kendati demikian, rumor tersebut sepertinya langsung ditepis secara cepat. Melalui laporan dari Express Football, pemain berposisi sayap kanan itu dikonfirmasi sama sekali tidak mempunyai niatan untuk tinggalkan kota London. Kabarnya kondisi Ziyech sudah jauh lebih positif ketika Thomas Tuchel duduk di kursi kepelatihan lantaran terus memberikannya kepercayaan secara penuh guna meningkatkan performanya dalam setiap laga yang dijalankannya. Bahkan pemain asli Akademi Heerenveen itu baru saja menjadi pahlawan Chelsea untuk membawa ke final Piala FA usai mencetak gol sematawayang di babak semifinal melawan Manchester City. Hal itu juga terlihat membuat kepercayaan dirinya semakin meningkat. Chelsea seriusi transfer Jan Oblak. Chelsea nampaknya tidak main-main dalam perburuan jasa Jan Oblak. Mereka akan mencoba membajak sang kiper dari Atletico Madrid di musim panas ini. Seperti yang sudah diketahui, Chelsea akan berencana belanja besar di musim panas nanti. Thomas Tuchel ingin merombak skuad Chelsea agar mereka bisa tampil kompetitif di musim depan. Salah satu posisi yang ingin diperkuat Tuchel adalah posisi penjaga gawang. Ia diberitakan tidak puas dengan performa Edward Mendy dan Kepa Arrizabalaga sehingga ia butuh kiper baru di musim panas nanti. Vicages mengklaim bahwa Tuchel sudah mengunci satu nama. Ia ingin memboyong Jan Oblak dari Atletico Madrid. Menurut laporan tersebut, Tuchel sudah lama kesemsem dengan aksi Oblak. Sang kiper merupakan kiper terbaik di La Liga dalam 5 tahun terakhir. Ia kerap membuat clean sheet bagi Atletico Madrid sehingga koleksi sarung tangan emasnya cukup banyak. Melihat kemampuan Oblak yang di atas rata-rata, Chelsea jadi tertarik untuk merekrutnya. Menurut laporan tersebut, Chelsea akan menemui kendala untuk mengamankan jasa Oblak. Sang kiper diberitakan punya bandrol yang sangat mahal. Atletico hanya mau melepasnya di angka 120 juta euro. Dana transfer Chelsea cukup terbatas sehingga mereka kemungkinan sulit untuk menebus mahar ini. Chelsea sendiri diberitakan punya alternatif lain jika gagal mendapatkan Jan Oblak. Ada nama Emiliano Martinez yang dilaporkan juga diminati The Blues.